Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, saya tertarik untuk mengomentari sebuah video dari sang penggugat ya teman-teman, yang cukup membuat heboh dunia maya teman-teman, di mana perseteruan antara Dewi Bulan sang penggugat dengan pihak MUI itu semakin berkobar-kobar ya teman-teman. Sepertinya ini sebuah sinyal terjadinya sesuatu yang tidak beres ya di Indonesia teman-teman. Setelah saya cermati, mengapa ya, saya ingin tahu mengapa muncul konten-konten yang sejenis seperti ini, yaitu menguliti ajaran Islam teman-teman, tanpa tendeng aling-aling. Nah, setelah saya lihat, ternyata mereka ini itu membawa semacam pembelajaran teman-teman ya. Mereka memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak penista kekristenan ya, baik itu berupa tokoh maupun berupa lembaga teman-teman, maupun berupa perorangan atau yang disebut dengan polemikus muslim. Hal ini muncul berawal dari kasusnya persekusi yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang. Nah, di sanalah dimulainya, kalau saya sebut itu cyber war ya, atau perang cyber, perang dunia maya teman-teman. Ini nggak main-main ya. Ini nggak main-main, saya lihat dampaknya cukup serius. Yang menjadi sasaran dari konten-konten dari sang penggugat ini adalah MUI yang dia anggap sebagai sumber dari biang kerok terjadinya intoleransi ya, persekusi terhadap umat-umat Kristen di Indonesia. Selain sang penggugat, ada juga konten dari sunnah Nabi. Ya, kita juga lihat sepak terjangnya seperti apa. Bagi keislaman sendiri itu sangat-sangat meresahkan teman-teman ya, karena di situ semua dibukakan ya. Mereka tidak hanya memberikan wacana atau narasi-narasi, tetapi juga dengan fakta-fakta, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ini sangat meresahkan tentunya, terutama MUI ya, itu merasa terganggu sekali, sehingga pihak MUI terutama Anwar Abbas ingin sekali untuk menangkap ya sang penggugat ini dan satu lagi mitranya, yaitu Dewi Bulan. Tapi sayangnya mereka tidak bisa tersentuh oleh hukum Indonesia, karena Dewi Bulan sendiri sudah jadi warga negara Amerika. Susah ya, sulit untuk dicokot teman-teman. Nah, ini terjadi sampai hari ini. Bagaimanapun ancaman dari pihak MUI, tapi konten itu tetap berlangsung ya, tetap berjalan. Dan saya lihat juga Sunnah Nabi itu tetap membuat konten-konten baru, walaupun akunnya itu tidak bisa diakses, tetapi saya lihat konten-konten baru tetap berlanjut. Tentunya teman-teman, mungkin pihak MUI ya, atau mereka-mereka yang para polemikus maupun ustadz-ustadz yang selalu cenderung memojokkan kekristenan dengan ceramah-ceramah mereka di masjid-masjid maupun melalui dunia YouTube, melalui media sosial, tidak terpikir akan menjadi seperti sekarang. Sekarang kita lihat seperti apa. Sangat mengerikan teman-teman ya, mengerikan sekali. Jadi kalau bisa ini dijadikan pembelajaran. Ayo dong ya, hentikan ya perilaku yang tidak bersahabat, perilaku intoleran ya, yang selalu mendiskriminasi atau mendiskreditkan, memojokkan umat-umat beragama lain. Ya, pembubaran umat Kristen beribadah, mempersulit pendirian gereja. Ya, kemudian membuat konten-konten fitnah, konten-konten yang memojokkan kekristenan. Kemudian khotbah-khotbah yang hanya membahas tentang
iman-iman kekristenan, membahas Alkitab, kemudian menafsirkannya secara sembarangan, menyebarkan ceramah-ceramah yang berisi ujaran-ujaran kebencian. Ya, hentikan semua itu supaya Indonesia ini bisa damai dan semua kita penganut agama manapun di Indonesia ini bisa rukun, ya, bisa damai menjalankan kehidupan beragama kita masing-masing, sehingga Indonesia tidak dihabiskan energinya hanya untuk mengurus soal-soal yang beginian, yang seharusnya ini adalah ranah pribadi, ya, bukan ranah umum. Ya, masalah agama itu masalah pribadi, tidak boleh diikut campuri atau diintervensi oleh pihak manapun, ya, maupun itu kelompok, maupun itu negara, maupun pribadi orang lain, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi mari belajar dewasa dalam beragama. Untuk itu teman-teman, kita akan melihat sejauh mana sang penggugat dan Dewi Bulan ini sepak terjangnya dalam merespon apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang mereka inginkan. Ya, mereka akan berhenti dengan mengajukan satu syarat. Nah, mari kita lihat teman-teman, kita saksikan bersama-sama, ya, supaya ini bisa menjadi PR kita bersama teman-teman, ya, PR dari MUI juga, PR dari pemerintah juga, PR dari Menteri Agama juga, ya. Apa yang harus dilakukan supaya perang dunia maya ini bisa dihentikan. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita bikin yuk. Kita bikin hashtag, ya. Semua teman-teman yang ada di live chat, yang menonton video ini, baik sekarang maupun nanti, mari kita bikin hashtag. Hashtagnya begini. Bubarkan MUI. Ya. Mari buat hashtag bubarkan MUI. Coba Gat, lu kasih hashtag Gat. Ajarin teman-teman bagaimana bikin hashtag bubarkan MUI. Sudah waktunya MUI dibubarkan. Karena badan ini tidak ada manfaatnya dan sudah menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan posisi dia sebagai Majelis Ulama Indonesia. Nanti saya akan terangkan mengapa dan alasan saya. Ya. Buat teman-teman Kristen, tolong perhatikan baik-baik kronologi bagaimana MUI, bagaimana Anwar Abbas mencret, bagaimana Anwar Abbas ambeyennya kumat lagi. Ya, dia ada ambeien ya teman-teman. Di ambeiennya kumat lagi, bahkan sampai muntah-muntah darah. Nah, bentar lagi dia murtad. Nah, ya, karena beberapa departemen di bawah MUI, ya, orang-orang terdekat MUI, Anwar Abbas, sudah mulai murtad. Teman-teman terdekat di departemen yang sama itu sudah mulai murtad dan Anwar Abbas mulai panik
karena 8 temannya, 8 ya teman-temannya ini, ya, mereka sudah menyatakan diri tidak percaya lagi dengan Islam. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Ya, mereka yang tadinya mau ikut-ikutan mau nangkap Dewi Bulan, setuju dengan Anwar Abbas nangkap Dewi Bulan, nangkap sang penggugat, kita cari sang penggugat, kita cari berdua nih, harus ditindaklanjuti. Tapi memang Roh Kudus luar biasa, Tuhan kita memang luar biasa, karena kami yang di WAFM itu senantiasa berdoa untuk mereka, berdoa agar Roh Kudus menjamah mereka. Dan 8 orang ini teman-teman, 8 orang ini yang masih ada di sekelilingnya Anwar Abbas, ada di antara mereka adalah kawan dekatnya Anwar Abbas, teman dekatnya, teman sekerja, ya, rekan seperjuangan dengan Anwar Abbas, itu sudah goyang. Dan mereka sudah menyatakan tidak percaya lagi dengan Islam. Ya, KTP mereka masih Islam, mereka masih bekerja di MUI hanya karena jabatan. Ya, tapi saya tidak akan expose siapa saja mereka, kasihan. Ya, tapi bagi Pak Anwar Abbas yang menonton ini, Anda tahu ya maksud saya ya, dan Anda tahu kan orang-orang ini kan, tahu sekali, karena 8 orang inilah Anda ini mencak-mencak, Anda marah-marah, Anda gebrak-gebrak meja. Ya, kasihan istri Anda. Ya. Kalian marah, Anda marah, boleh marah karena teman-teman Anda murtad. Tapi jangan istri Anda dikorbankan dong. Istri Anda nggak tahu apa-apa. Ya. Karena saya yakin juga istri Anda pun imannya mulai goyah. Ya, bukan karena apa-apa, karena kelakuan Anda sendiri. Kita langsung masuk aja ke update. Gimana teman-teman? Ini saya lagi nungguin orang-orang dari Mabes Polri untuk nonton dulu untuk sementara. Saya makan bacon dulu. Ya. Nanti PowerPoint-nya gue kasih. Sembari nunggu, lu yang ngomong deh, Gat. Ini Mabes Polri belum nongol nih. Ya, sembari nunggu ngeliatin Mami Dewi Bulan makan, ya, daripada kita ngiler, mendingan kita nonton video yang satu ini. Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Ini semua muslim mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubarkan MUI. Cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita dengar nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubar itu ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarkan. Ini Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Tiap 5 waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punyanya Pertamina, karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan. Di Telkom kita sudah disusupi. Telkom, kemudian di Pertamina. Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah
yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah. Mengontrol isi beberapa konten, supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Majelis Ulama Indonesia menyesalkan adanya usulan dan gagasan yang disampaikan oleh Kepala BNPT agar rumah-rumah ibadah yang ada, apakah itu milik umat Islam, itu harus dikontrol oleh pemerintah. Bahwa ketika ditanya berkenaan dengan bagaimana masjid ini biar lebih tertib dan tidak melakukan ya kritik bahkan mungkin radikalisme, nah kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah. Kalau bicara kontrol, saya pikir siapapun tidak setuju. Kami menentang keras sampai negara yang bukan kewenangannya di bidang keagamaan menentukan kebenaran agama itu kan kewenangan negara. Itu tidak bisa disamakan dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Arab Saudi, nggak bisa disamakan. Malah agama nilai-nilainya yang mengontrol pemerintah, jangan dibalik. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Nah, teman-teman yang ada di live chat, kita mulai dari sini ya. Anda ketik di chat hashtag, tahu kan hashtag lambang yang begini ya, hashtag bubarkan MUI, semuanya nyambung. Hashtag bubarkan MUI, semuanya nyambung. Lalu Anda juga hashtag di TikTok bubarkan MUI. Anda juga hashtag di Facebook bubarkan MUI. Hashtag lagi di Instagram bubarkan MUI. Setiap kali Anda komen apapun di YouTube, komen apapun, siapapun, awali dengan hashtag bubarkan MUI. Ya teman-teman, setuju ya kita meminta pemerintah untuk bubarkan MUI karena nggak ada manfaatnya. Justru MUI ini sarang penyamun di situ. Dia meminta Densus 88 untuk dibubarkan. Nah, Densus 88 ini kan fungsinya untuk pemeriksaan ya, apakah ada badan-badan atau roots dari terorisme. Ternyata di balik permintaan MUI untuk membubarkan Densus 88, karena di MUI sendiri itu adalah sarang penyamun. Mari hashtag sama-sama. Hashtag bubarkan MUI. Bubarkan MUI. Ya, hashtag bubarkan MUI. Oke. Saya akan mulai. Ya, jadi ini second kronologi MUI muntah darah. Kejedot lagi. Mana Gat? Jedotannya Gat? Jedot. Kemarin, tanggal 15. Tanggal 15, ya, MUI meminta Kemeninfo untuk memblokir channel sang penggugat dari peredaran YouTube Indonesia, sama seperti channel Sunnah Nabi. Teman-teman, ini semoga Tanpa Ragi mendengar ya. Tolong diberikan Tanpa Ragi, Pak Tanpa Ragi, tolong diberikan materi bagaimana mengubah region di YouTube, mengganti region Indonesia
ke region negara lain. Jadi teman-teman masih bisa mengikuti siaran sang penggugat. Ya, tapi jangan khawatir. Ada Islamtologi, ada Live Islam Now, dan masih banyak teman-teman YouTuber Kristen yang ikut serta meramaikan, mengupload, mendownload video ini dan mengupload di channel mereka. Ini luar biasa, dan ini hal yang tidak dipertimbangkan oleh MUI dan Kemeninfo. Kebayang nggak, kalau satu channel saja di-ban, berapa kerugian YouTube? Ya, kerugian masyarakat Indonesia. Banyak sekali. Dan mereka akan melakukan apapun, menutupi kebusukan mereka, meskipun itu mengorbankan negara dan mengorbankan masyarakat. Makanya, kita setuju untuk hashtag bubarkan MUI. Hashtag bubarkan MUI. Teman-teman kalau mau menjawab chatting, jangan langsung jawab chatting. Hashtag dulu. Hashtag bubarkan MUI, baru chatting yang lain. Baru mau ketawa, mau ngapa-ngapain. Jadi, awali dengan hashtag MUI. Hashtag bubarkan MUI dulu, ya. Nah, ini berita di bulan September 2023. Nah, tanggal 4 September. Tanggal 4 September itu kalau nggak salah saya sedang mempersiapkan untuk berangkat lagi ke konferensi, berangkat ke California ya. Saat itu DB sedang di tengah conference di Missouri, 4. Mungkin kayaknya udah pulang ya, bersama Usama Dakdor. Oh ya, saya masih ada di, enggak, saya udah pulang ini, saya udah pulang. Anwar Abbas meminta Mabes Polri untuk menghadap ke Kedutaan Besar USA di Jakarta dengan maksud memanggil Dewi Bulan di KJRI di New York. Jadi maksudnya Anwar Abbas, dia ke Kedutaan Besar USA yang ada di Jakarta, ya, dia tulis surat permohonan untuk memanggil Dewi Bulan, ya, ke KJRI di New York, ya, melalui duta besar, melalui kedutaan USA di Jakarta, dan dia meminta Mabes Polri untuk mendampingi dia. Anwar Abbas bersama MUI meminta Mabes Polri untuk menghadap ke kedutaan besar mendampingi dia. Ya, ini September tanggal 4. Jadi ini kasusnya antara Dewi Bulan dan Anwar Abbas, ya. Dia sudah mencolek-colek pemerintah Amerika. Dia sudah mencolek-colek warga negara Amerika. Ya, kita lihat apa reaksi kedutaan besar. Kita lihat ya bagaimana reaksinya. Nah, di hari itu, Senin tanggal 4 September 2023, Anwar Abbas ditolak oleh Mabes Polri. Jadi permintaan Anwar Abbas kepada Mabes Polri untuk mendampingi dia ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ditolak oleh Mabes Polri dengan alasan permasalahan Dewi Bulan dan Anwar Abbas bukan bagian dari tugas Mabes Polri. Saya acungin jempol, ya. Saya acungin jempol kepada Mabes Polri yang menolak, yang sudah berani, dengan sangat berani menolak Anwar Abbas untuk mendampingi dia ke Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Ya, jadi Anwar Abbas ditolak Mabes Polri, ya, menolak mendampingi Anwar Abbas untuk membuat laporan atau meminta Dewi Bulan, warga negara Amerika, untuk menghadap dia di KJRI New York melalui kedutaan USA di Jakarta. Jeder ditolak. Berapa kali ditolak?
Baru sekali ya ditolak oleh Mabes Polri. Kita harus acungin jempol ya ke Mabes Polri. Luar biasa Anda ya. Saya acungin jempol Mabes Polri yang sudah berani menolak MUI. Luar biasa ya. Lalu nah ini saya naikin dulu ke atas. Area teman-teman ini saya naikin dulu di atas karena mengganggu. Oke. Lalu di hari yang sama sebelum Anwar Abbas meminta Mabes Polri nih. Sebelum Anwar Abbas meminta Mabes Polri, dia juga meminta Menteri Agama untuk menemani dia ke kedutaan USA. Jadi mau laporan bareng-bareng nih. Ya, ayo dong Menteri Agama, kita laporan bareng-bareng. Ini orang sudah menghina agama Islam dengan makan babi pakai Al-Fatihah. Tadi baru saya aja makan bacon pakai Al-Fatihah. Ya, untuk menemani dia ke kedutaan USA di Jakarta dengan maksud memanggil Dewi Bulan melalui KJRI di New York. Ya, tapi permintaan Anwar Abbas ditolak oleh Menteri Agama. Jadi yang pertama dia ditolak oleh Menteri Agama. Saya salut dengan Menteri Agama yang sudah menolak keinginan Anwar Abbas, keinginan MUI. Ya. Yang kedua Mabes Polri menolak. Berarti berapa kali dia ditolak? Berapa kali teman-teman dia ditolak? Pertama oleh Menteri Agama, kedua oleh Mabes Polri. Berapa kali ditolak? Pinter. Dua kali. Pinter. 2 kali. Jidat kepentok. Udah 2 kali kepentok itu jidat. Jeder. Puyeng nih. Ini bentar, ini Norton gue nyala. Jadi enak banget ya dengarnya. Enak banget itu kejedot 2 kali. Makanya kalau Anda lihat thumbnailnya itu babak belur semua. Kejedot sama Menteri Agama, kejedot sama Mabes Polri. Menteri Agama tidak mau ikut campur urusan Anwar Abbas dengan Dewi Bulan, seorang warga negara USA. Menteri Agama ini cerdas. Dia tahu hukum. Lu nggak bisa colek-colek warga negara Amerika. Ya, sok-sokan. Presiden RI pun nggak bisa colek-colek warga negara Amerika. Jokowi pun nggak bisa colek-colek saya. Ini warga negara Amerika. Punya hak penuh dan dilindungi penuh oleh pemerintah Amerika. Ya. Jadi jangan main-main. Paspor saya bukan paspor hijau lagi. Ya. Bentar. Dulu. Oke, tadi saya ambil paspor dulu ya. Paspor saya bukan paspor hijau lagi. Paspor saya sudah paspor biru. Ya. Paspor saya sudah paspor biru. Seharusnya aturannya adalah ketika saya mengajukan saya sebagai warga negara Amerika, saya harus menyerahkan paspor hijau saya ke KJRI di Houston. Karena Florida termasuk bagian dari Houston ya, otoritas Houston bukan New York. Nah, Anwar Abbas di sini pun salah. Anwar Abbas meminta saya bertemu di KJRI New York. Padahal KJRI New York itu tidak punya otoritas. So, meskipun saya masih warga negara Indonesia, KJRI New York tidak punya otoritas akan Florida karena saya tinggal di Florida. Yang punya adalah KJRI di Houston. Ya, sewaktu saya mengajukan naturalization, ya, dan ketika saya mendapatkan paspor ini, saya seharusnya menyerahkan paspor hijau saya ke KJRI di Houston. Tapi apa yang saya perbuat? Nehi. Bukan urusan KJRI Houston.
saya mau meninggalkan Indonesia atau tidak. Dan tidak ada peraturan perundang-undangan kalau saya harus menyerahkan paspor saya. Biar aja jadi kenang-kenangan. Dulu saya pernah jadi warga negara Indonesia loh. Ya kan? Bisa saya pajang, itu paspor Indonesia. Masa lalu. Ya. Dan saya bukan karena asilum loh ya. Tapi karena saya menikah. Status saya lebih tinggi daripada asilum. Gitu. Karena saya menikah dengan warga negara Amerika. Nah, maka dengan sangat terpaksa, Anwar Abbas bersama MUI pergi ke kedutaan USA di Jakarta dan meminta pihak kedutaan memanggil warga negara USA untuk menghadap Anwar Abbas di KJRI New York untuk ditindaklanjuti alias ditangkoi. Gue demen ya masih gugat. Ya, saya bacakan lagi ya. Maka dengan sangat terpaksa, Anwar Abbas bersama MUI pergi ke kedutaan USA di Jakarta dan meminta pihak kedutaan memanggil warga negara USA untuk menghadap Anwar Abbas di KJRI New York untuk ditindaklanjuti alias ditangkoi. Kalau debator bilang ditangkoi. Ya, terima kasih, ini sudah ada pihak MUI yang masuk ke channelnya sang penggugat. Ya, makasih ya. Anda mesti putar ulang lagi tadi itu ya. Lagi hashtag bubarkan MUI. Jangan lupa sebelum komen apapun hashtag dulu bubarkan MUI. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini udah puas belum? Belum dong, gue belum puas. Ini belum ada apa-apanya. Ntar dulu nih, ya. Jadi mau nggak mau, Anwar Abbas berangkat sendirian. Ucuk. Ya, bawa laporan gitu kan. Assalamualaikum. Ya. Nah, dia juga harus ngantri. Ya. Yang bisa bypass security di embassy adalah pemegang paspor. Nah, tapi karena Anwar Abbas bukan pemegang paspor biru, dia harus ngantri sama dengan yang lainnya. Toreng tong teng. Itu dia masuk, ya, diperiksa dulu oleh security seperti biasa. Periksa. Oke, masuk. Dia masuk. Dia sama-sama menunggu. Ambil tiket, dia menunggu. Lalu dipanggil, masuk ke ruangan khusus. Karena kasusnya beda. Bukan kasus minta visa ya. Kasusnya beda. Masuk ke ruangan khusus. Ya, diterima oleh seorang wanita. Perempuan lagi. Aduh. Dunia ini memang dipenuhi dengan perempuan deh. Ampun deh. Ya, hasil dari negosiasi Anwar Abbas dengan kedutaan besar di Indonesia, kedutaan besar USA di Jakarta adalah toreng tong teng, ditolak. Ditolak. Berapa kali Anwar Abbas ditolak? Berapa kali teman-teman? 4 itu. 3 kali. 3 nih. 3. Pertama oleh Menteri Agama ditolak. Kedua oleh Mabes Polri ditolak. Yang ketiga oleh Embassy ditolak. Jakarta loh dia, Embassy Jakarta. Oleh pihak kedutaan dengan alasan bukan tugas kedutaan besar USA untuk ngurusin masalah Anwar Abbas dan MUI. MUI tidak punya wewenang sama sekali atas warga negara USA. MUI tidak punya wewenang sama sekali terhadap saya, Dewi Bulan, yang warga negara USA. Anwar Abbas tidak punya wewenang sama sekali terhadap saya. Dengan kata lain, jedot tembok. Nangis dia.
Dia pulang ke FUI, ya. Dia pulang ke kantor, nangis-nangis ya. Tapi dia coba lagi, ya. Ini baru sekali. Di hari yang sama dia masih coba lagi, teman-teman. Dia coba lagi. MUI melalui Anwar Abbas meminta keterangan kembali dari Kedutaan Besar USA di Jakarta mengenai alasan penolakan permohonannya meminta warga negara USA untuk menghadap ke KJRI di New York. Kedutaan Besar USA di Jakarta menolak kembali. Ya. Tanpa memberikan alasan apapun. Berapa kali ditolak? Dengan Menteri Agama. Mabes Polri. Pertama kali ditolak. Kedubes. 2 kali ditolak. 4 kali. Ya. Kedutaan Besar di USA di Jakarta menolak tanpa memberikan alasan apapun. Karena itu sudah menjadi hak Kedutaan Besar atas penolakan permintaan Anwar Abbas. Lu siapa? Mau minta keterangan-keterangan dari Kedutaan Besar? Lu siapa Anwar Abbas? Maksa-maksa apa alasan penolakan Duta Besar, Kedutaan USA di Jakarta? Bukan urusan lu. Kita bisa menolak dengan alasan apapun. Gak perlu pakai alasan. Gue gak demen sama lu pun gue bisa tolak. Gue gak demen ngeliat muka lu yang kayak tikus. Gue tolak. Gak ada alasan. Ya, gak ada alasan. Saya di sini pun bisa menolak customer tanpa alasan. Saya cuma bilang, maaf, saya nggak terima kamu. Apa alasannya? It doesn't matter. I don't have to give any reason. You're not welcome here. Itu aja udah. Nggak ada alasan. Kalau maksa-maksa minta alasan, gue tinggal telepon 911. Minta orang ini ditangkap. Kalau Anwar Abbas sampai maksa-maksa Kedutaan Besar di Jakarta alasan, ya, Anwar Abbas bisa diamankan. 5 September 2023. Anwar Abbas mengalami ambeien. Tahu kan ya ambeien ya? Tahu kan yang boolnya keluar itu yang nggak bisa duduk, yang susah duduk, tidur susah. Nah, gue rasa dia sholat juga susah. Kalau nonggeng itu boolnya makin keluar. Kalau pas lagi duduk sujud itu sakit. Ya. Alias pantat sakit karena boolnya keluar. Makanya waktu di Kedubes USA dan di kantor MUI, dia marah-marah terus dan mukanya asem, gebrak-gebrak meja terus. Kebayang nggak tuh si muka ciut? Gebrak-gebrak meja. Nah, Pak Anwar Abbas, jangan sering marah-marah. Makan babi dulu. Ya, jangan sering marah-marah. Minta darah tinggi. Jantungan cepat mati. Jangan cepat mati. Anda harus bertobat dulu. Anda harus terima Yesus dulu. Karena 8 orang teman-teman Anda itu sudah meragukan imannya dalam Islam. Alias sudah siap murtad. Gitu ya. Cucu Anda juga begitu. 15 September. 10 hari. Baru kemarinan kan? Anwar Abbas dan MUI bergerak ke Kemeninfo untuk memblokir channel-channel WAFM, termasuk channel Sang Penggugat, dan konten-konten WAFM dari Indonesia. Hari ini, MUI, Anwar Abbas, Kemeninfo, Mabes Polri, dan terutama Barreskrim sedang panik karena segala rencana mereka terbongkar oleh intel Dewi Bulan dan Sang Penggugat. Terima kasih loh Sang Penggugat. Ternyata ente datang ke Los Angeles hari Sabtu kemarin ada rencana sesuatu ya. Ya gitu dong. Kalau nggak ngapain gue datang sia-sia. Iya nggak? Iya, ternyata ada sesuatu. Kali aja, kalau aja gue tahu, ya rencana itu lu ngomong waktu itu, kita langsung live. Nah, hari ini MUI
kejedot lagi toek MUI, kejedot lagi dung 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 MUI, kejedot lagi toek. Yang kedua kalinya, dan sedang nangis. Anwar Abbas nangis. Mana nangisnya? Nangis. Jadi kira-kira begitu teman-teman kronologinya. Saudara Anwar Abbas, ya. Saya panggil saudara kenapa? Karena umur kita tidak jauh, bro. Enggak jauh. Sama-sama sudah tua. Ya. Bedanya, ya. Anda tidak berakal sehat. Itu bedanya. Beda dengan saya masih menggunakan akal sehat. Ya. Tugas saya adalah membongkar apa yang menurut Anda itu salah. Kami masih menantikan tanggapan Anda atas semua konten-konten kami yang Anda anggap adalah palsu, salah, dan menghina Nabi Muhammad. Ya. Untuk yang di Islam Nusantara, kami tahu Anda ini adalah Islam yang hanya mengambil sisi baik dari Nabi Muhammad SAW. Membuang yang menurut Anda tidak baik. Itu yang jelas, ya. Oleh karena itu, kami masih menghargai Anda semua. Berbeda dengan orang-orang yang jenisnya adalah menghina dan menghujat kekristenan. Kalau untuk saya tidak masalah dihujat. Ya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, namaku direndahkan. Tapi bagi saya, sekali Anda menghina kekristenan, ya, polemikus muslim itu, yang Anda angkat kristologi, sebagai ahli kristologi seperti kalian nama itu, kalian akan berhadapan dengan saya. Saya sudah berjanji akan membongkar dan saya akan bongkar. Tidak akan pernah saya biarkan setetes waktu pun tanpa membongkar Islam. Ya, jadi Anda boleh kejang-kejang. Anda tinggal punya dua pilihan. Pilihan pertama, tetaplah seperti ini pada diri Anda. Ya, jadilah manusia yang tidak berakal. Ya, katakan aja, oh ini nista, ini bohong ini. Ya, seperti yang terjadi pada channel Sunnah Nabi. Saya sudah melihat berbagai wawancara mengenai channel Sunnah Nabi dari orang MUI. Saya lupa namanya siapa itu, yang bidang dakwah itu. Ya. Saya tidak melihat dia sama sekali menunjukkan dalil apapun. Ya, dia cuma bilang, oh ini menista. Udah, hanya itu. Tapi menunjukkan dalil untuk membantahnya, dia tidak bisa. Sama sekali tidak. Bahkan saya yakin, Anda yang berpendidikan itu di MUI, bahkan banyak yang tidak tahu. Ini pernah ada dalil ini. Pernah ada kejadian ini, referensi ini pernah ada. Itu saya yakin. Anda semua jarang ada yang tahu. Termasuk juga penonton yang di live YouTube. Ya. Siapa orang yang pertama menunjukkan berbagai cerita-cerita ini? Ya. Yang kemarin terakhir itu, ya, skandal dahsyat itu Trisam, siapa yang pertama nunjukin? Saya. Siapa media-media YouTube yang menunjukkan itu pertama? Nggak ada. Saya orang yang pertama. Dan saya masih punya banyak sekali kejutan bagi Anda. Jadi ingat, you cannot touch me by your law. We are untouchable. Ya, jadi jangan lupa. Anda punya pilihan, Anda yang atur pilihan itu. Ya. Anda mau Indonesia damai, Anda ikut yang Islam Nusantara. Ya, ikut. Seperti yang tadi di video itu, yang Ustadz Kribo, ya, teman-temannya itu ikut seperti itu. Tapi kalau Anda masih tetap bersikeras menjadi pendukung teroris, menjadi pendukung polemikus muslim seperti Kainama, siap-siap. Saya akan bongkar kalian sampai tidak ada sisa. Gitu ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.